Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya ya. Nama Volia Vendere NPM 5021105, kelas 4C, mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu Cahyo Dwi Andita MPD. Pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka atau kurma. 1. Dasar pertimbangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka atau kurma. 2. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka atau kurma. 1. Dasar pertimbangan kurikulum. A. Kurikulum K13. Kurikulum dapat dipahami sebagai semua pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik dari proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Agar kurikulum tersusun dengan baik sesuai dengan harapan, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. 1. Faktor peserta didik, 2. Faktor materi pelajaran, 3. Faktor pendidik, 4. Faktor pendekatan dan cara mendidik. Karakter kurikulum 2013. 1. Mengembangkan keseimbangan antara sikap, spiritual, sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, kemampuan intelektual, dan psikomotorik. 2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar yang terencana. 3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 4. Memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk KI kelas dan KD mata pelajaran. Dasar pertimbangan pengembangan kurikulum 2013. 1. Dilakukan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. 3. Mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. 4. Standar kompetensi lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta pengembangan dosen. 5. Standar isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan. 7. Standar proses dijabarkan dari standar isi. 8. Standar penilaian dijabarkan dari standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. 9. Standar kompetensi lulusan dijabarkan ke dalam kompetensi inti. 10. Kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar yang dikontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran. 11. Kurikulum satuan pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Tingkat nasional dikembangkan oleh pemerintah, tingkat daerah dikembangkan oleh pemerintah daerah, dan tingkat satuan pendidikan dikembangkan oleh satuan pendidikan. 12. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 13. Penilaian hasil belajar berbasis pada proses dan produk. 14. Proses belajar dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Rasional pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. A. Tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengolahan, standar pembiayaan, dan standar penilaian kependidikan. B. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. B. Kurikulum darurat. Pelaksanaan kurikulum darurat bertujuan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.
Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan strategi pembelajaran berupa sistem daring atau dalam jaringan dan sistem luring atau luar jaringan. Pembelajaran kebijakan pendidikan dalam masa darurat pasca penyebaran COVID-19. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Untuk itu, kurikulum darurat dalam proses belajar dari rumah ini lebih pada pengembangan karakter akhlak mulia, budidaya, dan kemandirian siswa. Pemerintah juga bisa melakukan adaptasi pola pendidikan yang serupa dengan sekolah terbuka dan pola persamaan pendidikan paket B, paket C, bahkan ada pola homeschooling dan pendidikan virtual. Kurikulum darurat yang diharapkan dapat mempermudah proses pembelajaran di masa pandemi 7 Agustus 2020. Untuk itu, Kemendikbud memberikan 3 opsi bagi sekolah. Pertama, sekolah tetap menggunakan kurikulum nasional 2013. Kedua, menggunakan kurikulum darurat. Dan ketiga, melakukan penyederhanaan diri. C. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini adalah Merdeka Belajar. Nadiem mengatakan Merdeka Belajar merupakan konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Implementasi Merdeka Belajar merupakan terobosan Kemendikbudristek untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul melalui kebijakan penguatan peran seluruh insan pendidikan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui 4 upaya perbaikan. 1. Perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. 2. Perbaikan kebijakan, prosedur, pendanaan, serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. 3. Perbaikan kepemimpinan masyarakat dan budaya. 4. Melakukan perbaikan kurikulum, pedagogik, dan asesmen. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah 1. Pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. 2. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 3. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Keunggulan kurikulum Merdeka. 1. Lebih sederhana dan mendalam. Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fase. 2. Lebih merdeka. Merdeka bagi peserta didik memiliki arti yaitu tidak ada program peminatan di SMA, peserta didik memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. 3. Lebih relevan dan interaktif, memberi kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi.